Selamat Waalaikumsalam salam warahmatullahi sahabat. wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dan semua sahabat Kelor di seluruh Nusantara. Malam hari ini luar biasa udah join di room meeting video conference Kelor. Saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Salam virtual, salam pendidikan. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, semangat belajar sehingga kita bisa bersama-sama di Vicon malam ini melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelor. Dan hari ini tanggal 13 Februari 2021 malam minggu ya. Tayangan Vicon Kelor memasuki episode ke-39. Dan perkenalkan saya Indah, Sulfajriani Indah dari SMA Negeri 1 Kendari. Samai Bapak Ibu guru hebat memandu jalannya Vicon di malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, malam ini akan dipaparkan materi yang menarik bersama narasumber hebat yang akan topik yang dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk berinovasi dalam meningkatkan kompetensi kita untuk perbaikan karir dan tugas kita sebagai guru. Dan tema kita malam ini praktek menulis buku pedoman guru. Mengapa perlu kita sebagai guru? Sedikit latar belakang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kita kenal dengan PKB bagi guru itu adalah salah satu unsur utama dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karir guru. Selain kegiatan pembelajaran tentunya pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, pada buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Dirjen GTK tahun 2019 edisi terbaru ya, disebutkan jenis pengembangan keprofesian guru itu terdiri dari 4 publikasi ilmiah dan ya inovatif. Nah, salah satu publikasi ilmiah yang dapat buat guru itu adalah buku pedoman guru ini, yaitu buku tulisan guru yang berisi rencana kerja 1 tahun, berupa rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan rencana pengembangan profesi bagi guru pembelajar, menyangkut 4 kompetensi: kepribadian, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial. Persoalannya, selama ini yang banyak dipahami oleh guru bahwa jenis publikasi ilmiah untuk kenaikan selalu tentang penelitian tindakan kelak. Padahal sebagian guru juga menganggap membuat PTK itu sulit, rumit, ribet, karena lampirannya sangat banyak dan harus diseminarkan pula. Nah, gara-gara PTK ini, ada juga loh guru yang menjadi enggan mengusulkan kenaikan pangkatnya. Nah, malam ini Bapak Ibu Guru akan memperoleh pengetahuan baru terkait salah satu publikasi ilmiah, yaitu buku pedoman guru. Seperti apa dan bagaimana sih yang dimaksud dengan buku pedoman guru? Apa tujuan dan manfaatnya? Dan target saja yang bisa dicapai dalam buku pedoman guru ini. Bagaimana cara mempraktekkan menulis sebuah buku pedoman guru? Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana. Pemateri hebat kita malam ini pedoman guru. Dan topik yang inspiratif ini akan diulas oleh narasumber yang berkompeten di bidang ini. Beliau adalah Bapak Daliana, SPD, MPD. Saya Bapak Daliana dulu. Selamat malam Bapak Daliana. Halo.
Mic-nya masih mati itu Pak Daliana. Dengar Mikrofonnya suara saya, berbunyi. Bapak? Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Indah dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru hebat. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran ya? Kalau kedengaran saya enggak usah pakai headset. Ya, salam kenal semuanya. Yang luar biasa, Bapak Ibu juga luar biasa semua. Kalau saya Bapak biasa di luar. Ya. Ya. Ada kesalahan. Tidak makan. Makan dulu, makan. Iyalah. Hilang suara Bu Indah. Ya, suaranya Ibu Indah. Unmute Bu Indah. Mikrofonnya mati Ibu Indah. Mute Bu Indah. Bapak dimulai saja, Pak. Silakan. Oke, ya. Saya mulai Bapak Ibu sekalian ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suara saya nyaring. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam NPD. sejahtera Semua. Teman-teman dari pengurus IGI, baik pusat maupun di Sulawesi Tengah, dan juga Bapak Ibu anggota, terutama lagi rekan-rekan pengurus Sinapak Pelor Pesok IGI Sulawesi Tengah ya. Luar biasa dan terima kasih telah mengundang saya untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini. Meskipun mungkin ini ada sedikit unsur KKN dengan Pak Ludi Bambang Sasongko, kebetulan teman kemarin waktu di Surabaya. Tapi mudah-mudahan KKN ini bukan KKN yang jelek, tapi adalah KKN yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, saya kira di player itu sudah jelas siapa saya, juga siapa Bu Sul Fajriani Indah, yang juga luar biasa sebagai co-host ya. Dan juga rekan-rekan, mungkin mohon maaf saya belum mengenal satu persatu. Nanti sambil jalan kita bisa saling mengenal. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen saja Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan nanti, mungkin penyampaian saya untuk tanya jawab nanti di terakhir saja ya Bu Indah ya. Jadi saya akan sampaikan paparan, ya, paparan materi, kemudian kita lihat draft yang nanti bisa Bapak Ibu ambil untuk dilakukan modifikasi. Kemudian saya sampaikan video yang menyampaikan tentang buku pedoman guru yang sudah jadi, supaya semuanya tuntas tas. Ya. Nah, Ibu setelah itu baru Pak Lu draft yang sudah saya kirim, sambil Bapak lihat draft, baru kita buka sesi tanya jawab, begitu Bu Indah ya. Setuju ya, begitu Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau begitu izinkan saya share screen. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Sudah bisa? Sudah ya? Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak pakai lama ya. Kalau pakai lama ya nasib. Sudah. Saya kira ini sebenarnya saya mau pakai background ini, tapi gagal tadi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi background saya tetap hijau dan putih.
Jadi materi kita sebagaimana tadi sudah disampaikan adalah kita akan praktek menulis buku pedoman guru. Alhamdulillah saya kebagian webinar kelihatan, ya. periode ke-39 tepatnya hari Sabtu 13 Februari pukul 19 sampai pukul 21. Mudah-mudahan tidak sampai pukul itu sudah selesai. Amin. Ini biodata saya, Bapak Ibu, silahkan kalau mau berkomunikasi dengan saya. Ini email Belum saya. tampil. Mohon maaf Pak Daliana, Ya. belum tampil Pak tayangan. Belum kah? Belum. Waduh. Mungkin pilihan screen-nya Pak Dal. Pilihan screen-nya mungkin. Bentar. Padahal di sini tadi sudah. Saya ulangi ya. Sudah kelihatan ini? Halo? Oke Pak, udah tampil. Sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu. Ini biodata saya, Bapak Ibu. Silahkan kalau mau berkomunikasi dengan saya. Ini email saya ya. Mau yang Yahoo, mau yang Gmail, ada 2, silahkan. Insya Allah semuanya aktif. Ini kalau mau komunikasi lewat Facebook, ini blog saya, ini nomor HP saya. Yang terakhir ini WA, kalau yang depan ini tidak ada WA-nya, tidak saya pasang WA Bapak Ibu. Silakan difoto saja, kalau dicatat nanti kelamaan. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Indah sudah menyampaikan sejak berlaku RB nomor 16 tahun 2009 bahwa yang dinilai angka kredit Bapak Ibu dalam jabatan fungsional sebagai guru itu ada 2 unsur, yaitu unsur utama maksimum minimum 80%, kalau aturan lama itu 90%. Dan unsur penunjang itu maksimum 20%, kalau yang aturan lama 10%. Unsur utama itu ada 3, yaitu pendidikan, pembelajaran bagi guru mapel, guru kelas, kalau guru BK itu pembimbingan. Dan yang ketiga adalah unsur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini singkat saja, ini sudah semuanya maklum. Komponen PKB ada 3 ya. Jadi pengembangan diri yang kita singkat PD, kemudian publikasi ilmiah kita singkat PI, dan karya inovatif yang kita singkat KI. Apa pedomannya kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif? Kalau pedoman ini menjadi pedoman baik bagi tim penilai maupun bagi Bapak Ibu yang dinilai. Nah, sehingga kalau yang menilai dan yang dinilai itu menggunakan pedoman yang sama, insya Allah tidak akan bermasalah. Tentu akan bermasalah ketika yang nulis pakai pedoman perguruan tinggi, yang menilai pakai pedoman perguruan tinggi yang berbeda. Nah, itu terjadi sebelum tahun 2012. Yang dinilai karena alumni Jogja, IKIP Jogja, menggunakan pedoman punya IKIP Jogja, profesor yang menilai itu dari Malang menggunakan pedomannya Malang, kan Jaka Sembung. Nah, mulai tahun 2012 itu sudah ada pedoman yang jelas. Jadi kalau Bapak mau mencari tahu tentang bagaimana
pengertiannya, bagaimana ketentuannya, berapa besar angka kreditnya, apa saja bukti fisiknya, bagaimana format penyusunan atau penulisannya, itu sudah ada namanya buku 4. Kalau mau mencari tahu bagaimana cara menilainya atau cara tim penilai bekerja menilai karya Bapak Ibu atau hanya bagaimana dan bagaimana saran perbaikannya, itu silahkan Bapak Ibu bisa lihat di buku 5. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu? Ada yang belum punya Bapak Ibu? Nah, kalau tidak usah khawatir, nanti saya kasih lewat Pak Rudi. Ya. Lewat present di akan 4 buku. Nah, ini buku sakti. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis apapun, tidak usah pakai pedoman yang macam-macam. Pakai saja pedoman buku 4 dan buku 5. Insya Allah semuanya sudah lengkap. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai pedoman lain bisa jadi malah tidak dinilai karena tidak sesuai dengan apa yang dimaui. Baik itu pengembangan diri, laporan pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Nah, malam ini kita akan bahas sebagian saja isinya, tidak semuanya karena tidak mungkin kita membahas semuanya. Sebagian saja, yaitu terkait dengan buku pedoman. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa Bapak Ibu untuk naik pangkat itu dari unsur PKB diperlukan angka kredit ini Bapak Ibu. Dari 3A ke 3B itu perlu pengembangan diri 3. Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar begini, nilainya 0,1 satu sertifikat, berarti Bapak Ibu untuk perlu 3 itu berarti perlu mengikuti 3 kali webinar, ya, baru mendapatkan nilai 3. Nah, yang cepat itu kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop, IHT, diklat, yang minimal 30 jam itu nilainya 1. Semua itu harus ditulis laporannya. Bagaimana menulis laporan? Lihat di buku 4. Ya. Atau di blog saya juga sudah saya berikan contoh itu. Nah, mulai dari 3B ke 3C, di samping pengembangan diri 3, Bapak Ibu wajib menulis dalam bentuk publikasi ilmiah. Tapi belum wajib PTK. Wajib PTK itu mulai 3D ke 4A. Ini nilai-nilainya Bapak Ibu. Nah, jenisnya, tidak usah saya baca satu persatu ya. Nah, ini jenisnya. Nah, tuh, jadi dari 3B ke 3C, 3C ke 3D itu bebas. Tidak harus penelitian. Wajib penelitian itu dari 3D ke 4A. Dan tidak harus PTK PTS, boleh penelitian yang lain. Cuma yang paling gampang dan yang pas cocok dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu ya PTK kalau kepala sekolah. Nah, mulai dari 4A ke 4B di samping satu laporan jurnal ber-ISSN. Nah, dengan nilai yang bervariasi, semakin tinggi golongan, semakin tinggi pula, besar pula angka kredit yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Ini jenisnya. Tidak usah saya baca satu persatu, Bapak Ibu baca sendiri saja ya. Ketentuan jumlah dan jenis publikasi ilmiah tadi sudah ya, ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Dulu sebelum tahun 2016, ketentuan ini belum ada. Nah, di 2016 sudah ada ketentuan begini. Tapi untuk ketentuan yang keempat ini sudah ada dari dulu. Ini terutama 1, 2, dan 3. Nah, ini baru ada ketentuan ini. Mohon maaf, ini 1, 2, mestinya ini 3 ya Bapak Ibu.
3, 4, 5 ini 2 lagi. Jadi jumlah publikasi ilmiah yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3. Buku pedoman guru paling banyak 1 untuk 1 kali naik pangkat. Nanti bisa lagi naik pangkat berikutnya, bisa lagi buku pedoman guru dinilaikan lagi, tinggal merubah-rubah sedikit. Untuk penelitian maksimum 2 laporan per tahun, untuk karya inovatif maksimum itu 50% dari angka kredit yang diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tadi mau naik pangkat 3B ke 3C, itu perlu 4 tadi, bisa diktat 1, itu nilainya 1, buku pedoman guru 1, nilainya 1,5. Kemudian apalagi misalnya Bapak Ibu membuat alat peraga 2 yang sederhana saja, dah nilainya sudah sisa, itu sudah 4,5, sudah bisa naik pangkat. Nah, khusus guru madya golongan 4C yang akan naik ke 4D, itu selain membuat PKB sebagaimana yang di atas tadi, sebagaimana ketentuan, wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Kalau yang ketentuan 4 ini dari sejak 2012, buku pedoman guru itu keluar, maaf, buku 4, buku 5 itu keluar, ini sudah ada ketentuan nomor 4. Sebelum itu, buku pedoman guru itu Bapak Ibu nilaikan dalam 2 tahun, 3 tahun itu 3 kali masih tidak apa-apa. Sekarang tidak boleh, maksimum hanya 1. Nah, publikasi ilmiah tadi sudah disebutkan, macamnya itu ada 10 jenis Bapak Ibu, tidak hanya PTK. Ini ada makalah, presentasi di forum ilmiah, hasil penelitian, makalah atau tinjauan ilmiah, termasuk di dalamnya best practice, makalah tinjauan ilmiah populer, makalah ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Nah, yang akan kita bahas tidak semuanya, cukup yang nomor 10 saja. Bahkan dari yang 10 itu kalau dilihat, dihitung dengan cara penyajiannya, itu ada 22 macam Bapak Ibu. 22 macam itu apa saja? Tentu ketentuannya sama ya, tetap buku 4, buku 5. Jadi buku 5 itu hendaklah menjadi buku sakti Bapak Ibu guru. Bahkan di sekolah itu mesti, di perpustakaan sekolah itu ada buku 4, buku 5 itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan Bapak Ibu guru itu kalau pinjam ya jangan pinjam kaliwara. Apa itu pinjam? Untuk selamanya. Pinjam tidak kembali-kembali itu pinjam kaliwara. Sehingga akhirnya yang mau pakai ya jadi susah. Nah, jenis kegiatan dalam forum ilmiah dan besaran angka kreditnya itu yang 22 itu apa saja ini Bapak Ibu? Nih. Jadi laporan penelitian Bapak Ibu itu, mau PTK atau PTS atau penelitian yang lain, yang penting dalam bidang pendidikan, itu bisa dinilai beberapa kali atau beberapa macam. Diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan, nilainya 4. Ya. Kemudian ditulis berupa buku ber-ISBN, nilainya 4. Ditulis di jurnal tingkat provinsi, nilainya 2. Jadi bisa 3 macam, 3 kali dinilai Bapak Ibu. Dengan penyajian yang berbeda. Ini. Jadi ini ada 22. Nah, tidak usah saya baca satu persatu ya. Pelajaran yang lolos USNP itu nilainya 6. Ini tidak sedikit Bapak Ibu, 6 ya. Dicetak oleh penerbit dan beri SBN. Belum beri SBN maksudnya ya Bapak Ibu, nilainya 3 ya. Maaf 1. Nah, ada 22, yang ke-22 adalah buku pedoman guru, nilainya 1,5.
modul diktat itu nilainya cuma 1, karya terjemahan nilainya 1, buku pedoman guru nilainya 1,5. Jadi cukup besar Bapak Ibu. Nilai 1,5 itu ngumpulkan tidak gampang ya. Oleh karena itu pilihan saya kemarin ditimbang-timbang dengan Mas Rudi, Pak Ludi Bambang Sasongko, akhirnya kami sepakat untuk membahas tentang buku pedoman guru. Kenapa buku pedoman guru? Ya, tadi gampang dibuat dan nilai angka kreditnya lumayan besar 1,5. Tentu ini harus sesuai buku 4 dan buku 5. Mengapa dipilih buku pedoman guru? Tadi sudah saya jawab. Tadi untuk naik pangkat dari 3B ke 3C itu sudah wajib ada angka kredit publikasi ilmiah. Belum wajib PTK. Mungkin kalau bikin PTK tadi Ibu Indah sudah bilang mungkin agak ribet. Ya jangan pilih yang ribet dulu. Apalagi yang belum pernah nulis sama sekali. Belum pernah nulis diajak ribet, ya nanti malah enggak nulis-nulis. Ya. Makanya saya ngajak yang tidak ribet dulu, yang sederhana dulu. Kan Bapak Ibu ngajar itu kan juga harus dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang tidak ribet ke yang ribet, dari yang mudah ke yang susah. Lumayan bisa dinikmati, tinggal merubah-rubah tahun. Tentu saja untuk satu periode kenaikan pangkat yang berbeda itu adalah buku pedoman guru. Pertanyaannya, mengapa buku pedoman guru mudah dibuat? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena tidak rumit ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah biasa membuat ini. Ya kan Bapak Ibu? SKP pasti tiap tahun buat, bukti fisiknya juga pasti ada, termasuk di dalam program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini kita belajar penilaian. Bapak Ibu pasti sudah membuat itu yang namanya Prota, Prosem, program tahunan, program semester, silabus, RPP, analisis KKM, kisi-kisi, lembar soal atau lembar tes, kunci jawaban, dan norma pensetoran, dan seterusnya terkait dengan penilaian. Ada yang nggak buat ini Bapak Ibu? Sudah buat ya? Pak. Nah, kalau sudah, padahal ini adalah isi sebagian besar buku pedoman guru, termasuk lampirannya. Kalau ini Bapak Ibu sudah buat kan nggak perlu buat lagi, tinggal ngelampirkan saja. Makanya karena sudah ada itu, makanya buku pedoman guru itu mudah dibuat. Apalagi kalau sudah ada draftnya. Apalagi sudah ada contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu tinggal ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Kenapa ini? Kok keluar Bapak Ibu? Oh ya. Masih kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Halo? Nggak kelihatan. Share screen saya kelihatan? Pak Dal Udah kelihatan, Pak. Bisa Nggak share kelihatan? screen kembali, Bapak. Iya. Oke. Harus share screen ya. Share screen. Oke, udah kelihatan, Bapak. Lagi Sudah loading. kelihatan? Lagi loading, Pak. Oke. Tunggu. Oke, Harus udah sabar. kelihatan, Bapak. Alhamdulillah. Ya, memang begini. Kalau jaringan itu bukan kita yang ngatur. Iya. Ini yang tampil bagian lain. Oke, Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah ya. Nah, jadi
Nah, ini Bapak Ibu pasti semua sudah membuat ini kan? Padahal sekali lagi ini adalah sebagian besar isi dan sebagian besar lampiran ya ini isinya. Oleh karena itu mudah dibuat. Apalagi kalau sudah disiapkan draft. Sudah ada contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu tinggal ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. modifikasi. Ya, jangan ATP. Apa Bu ATP? Ambil, tiru. Ambil, tiru. Yang dari Gunung Kidul tadi. Perhatian. Ambil, tiru persis. Oh, persis ya. Nama aja nggak ganti. Itu copy paste berarti, Pak. Nah, tinggal masalahnya satu, Bapak Ibu. Ini masalahnya. Bapak Ibu mau atau tidak mau? Itu saja. Mau nggak Bapak Ibu? Ingat, menulis itu bukan urusan mampu atau tidak mampu. Semua mampu menulis. Oh, dari kelas 1 SD sudah diajarin nulis kok. Ya kan Bapak Ibu? Jadi menulis itu sekali lagi bukan urusan mampu dan tidak mampu atau tidak mampu. Tapi adalah urusan mau atau tidak mau. Semua pasti bisa. Semua mampu. Cuma kenapa tidak nulis? Bapak Ibu belum mau. Mudah-mudahan yang sudah mau menjadi tambah bersemangat dengan temuan. Amin. Yang belum mau mudah-mudahan menjadi mau. Nah supaya mau, kita mulai jangan cari yang susah-susah. Mau nulis langsung PTK ya, enggak jadi-jadi. Maka saya mulai yang belum mau, supaya mau, mari kita sama-sama bareng-bareng menulis buku pedoman guru yang sudah saya siapkan draftnya dan bahkan sudah ada contoh yang sudah jadi. Cuma nanti contoh yang sudah jadi ada di video YouTube saya ya Bapak Ibu, tidak saya sampaikan di sini karena itu hak prerogatif pada yang buat ya. Itu bukan buatan saya, buatan ibunya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana pengertian dan ketentuannya? Berapa besar angka kreditnya tadi sudah 1,5. Apa saja bukti fisik dan lampirannya? Bagaimana format penulisannya? Bagaimana alasan penolakan dan saran perbaikannya kalau ditolak? Kalau diterima ya langsung dinilai 1,5, tapi kalau ditolak tentu ada saran atau ada alasan dan saran perbaikannya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana draft dan contohnya yang sudah jadi. Yang semuanya berpedoman pada buku 4 dan buku 5 itu. Ini kan yang Bapak Ibu mau ya? Oke Bapak Ibu, aku kan tahu apa yang kau mau Bapak Ibu. Halo, suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke. Jelas Pak, jelasin. Kalau suara saya hilang, tolong Bapak Ibu beritahu saya ya. Siap. Ya. Nah, untuk ini sabar ya Bapak Ibu. Mesti kita ikuti pesan-pesan berikut ini ya. Oke, jadi saya akan sampaikan tentang bagaimana pengertian, ketentuan, besaran angka kredit, format penulisan, dan contoh draftnya, bahkan syukur contoh yang sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu dibagikan draftnya, Bapak Ibu baca sambil kita tanya jawab, sambil Bapak Ibu melihat draft. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ini sekarang saya sampaikan apa itu buku pedoman. Terus lagi ya? Iya, Pak. Share screen-nya hilang lagi.
Hilang lagi hilang. Iya. Ini sudah Sabar di saja. loading, Bapak. Ya. Memang harus bersabar. Ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? By the way, hilang 426 lagi, Bapak. sabar, Pak. Hah? 426 sabar menanti Bapak. Capek deh. Bisa di-share screen kembali, Bapak, dicoba lagi karena ini Sudah, ini sudah tampil saya lagi. coba. Belum ya? Belum, Bapak. Aduh. Share. Belum bisa Bapak Ibu? Ya, belum tampil, Pak. Tuh. Bisa di stop sharing dulu, Pak, baru di-share kembali. Oke. Kalau langsung saya PowerPoint-nya saja masih mau enggak? Ya, dicoba share screen dulu, Pak, baru langsung ke PowerPoint. Belum. Belum. Share konten. Belum mau Bapak Ibu? Iya, belum nampak, Bapak. Ini kalau stop di mana? Enggak ada tulisan stop itu. Saya close ini dulu ya. Nah, sudah saya ulangi. Oh, belum Bapak Ibu? Belum, Pak, belum. Belum nampak. Hmm. Padahal jaringan lancar aja di sini. Mungkin bisa di-share aja, Pak. Ininya nanti dibantu share screen. Ya. Saya share ke siapa? Di-share ke Opa Adri. Halo, Opa. Bisa monitor, Opa? Pak Ya, Adri? ya. Ya, Ya, halo. mungkin Pak bisa dibantu share screen-nya Pak Deliana, ini ada Saya masalah ke dengan Pak Ludi kah? Atau Pak Ludi boleh ya. Ya, Pak Pak Ludi ya. Ludi boleh. Aduh. Nah, tapi nanti nge-share anunya. Iya, nanti Pak Ya. Ludi kalau dikirim ke Pak Ludi bantu share screen-nya, nanti Pak Deliana tinggal Coba. presentasi Coba aja ya. gitu. Ya nanti kalau bermasalah ya. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar karena ini ada sedikit kendala dalam share screen dari Bapak Atau narasumber. coba kalau video saya stop ya, siapa tahu ini berpengaruh ya. Iya, bisa dicoba Pak. Ya. Itu sudah saya coba, saya kirim ke Pak Ludi juga. Mau tidak? Belum Pak, belum. Pak Ludi udah terima PPT dari Pak Daliana. Terkirim. Ya, Bapak Ibu tidak ada suara karena saat ini Pak Deliana lagi mencoba. Belum terkirim penuh tuh. Ya, Pak Daliana masih mencoba untuk share screen. Bapak Ibu mohon kesabarannya. Kenapa ya? Mungkin jaringan Pak. Ya. Saya ini
sudah berpisah dengan ibunya supaya tidak berebut jaringan loh. Pak Ludi ada nggak di room saat ini Ibu Indah? Saya belum melihat Pak Ludi, Pak. Ini lagi masih scroll ke bawah, saya nyari Pak Ludinya. Kan tadi co-host juga Pak Ludi. Terkirim ke Pak Ludi sudah dibaca itu. Ya, mungkin terlempar keluar Pak Ludinya. Pak Ludi kayaknya nggak ada nih IJKL-nya. Telepon ya. Ya, mungkin Apa, bisa di ya? Pak Adri saja di share-nya. Pak Ludi terlempar dari room, jadi Pak Ludi akan kirim PPT-nya ke Opa, nanti Opa yang share screen ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu, malam ini nggak tahu jaringan kenapa ya, karena saya juga agak-agak trouble. Kenapa share screen sih masih belum mau ya? Dikirimnya ke Pak Adri saja kalau bisa. Ke siapa? Ke siapa? Pak Adri, ke Pak Adri, Pak Dal. Wah, ini saya lewat WA ya. Itu Pak Ludi sudah dibaca loh ini. Iya, Ya, Pak Ludi lagi tidak ada di room meeting, Pak. Pak Ludi suruh Bu, hubungi suruh ngirim ke siapa? Ke saya, Pak ke saya. Mus boleh ya. Ya sudah, sebentar ya, sebentar. Iya, Ada ini Puspo ngapain sih? ini ada saran juga, ini mungkin Bapak Ibu partisipan bisa bantu untuk tidak melakukan sharing video dulu, kameranya di-on-kan dulu biar bisa lancar Coba kegiatan. kalau kamera semuanya di-off-kan dulu di mana? Ya, ini sudah disampaikan ke partisipan, mohon kerjasamanya Bapak Ibu supaya kegiatan kita malam ini bisa berjalan lancar. Jaringan bisa stabil di room event meeting malam hari ini. Mohon videonya, kameranya di-off-kan dulu. Ya, kita masih menunggu Pak Adrianus untuk melakukan share screen agar kita bisa melanjutkan kegiatan pemaparan materi malam hari ini. Ya udah saya japri Pak Ludi, saya siap terima PC-nya. Ini belum masuk, jangan-jangan sebentar. Udah dibaca ini. Saya tuh nggak mau. Oke, sebentar. Coba membukanya, Pak. Ya. Saya tetap nggak bisa share ya. Kalau Opa Adrianus yang share bola dunianya saya Ya, pindahkan sementara saya. Mungkin bola dunianya bisa dipindahkan ke Pak Adri teh. Udah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya sih merasanya seminggu dengan saya kurang stabil. Mungkin malam ini juga seperti itu. Jadi mohon maaf, mohon bersabar. Kita masih mencoba ya. Ya, sementara membuka. Saya tetap nggak mau ini. Saya tutup aja saya share-nya ya Bapak. Iya, bagus. Lagi proses. Oke, Pak Ludi juga sudah bersama kita di room meeting malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa saling membantu kalau Pak Adri mengalami kendala teknis dalam share screen ini, Pak. Saya coba share, mudah-mudahan. Saya tetap nggak mau itu.
Saya mau enggak ini Bu? Enggak ya? Iya, tidak ada Pak. Pak Adrianus itu juga masih belum kelihatan. Sementara. Aduh. Oke, Oh, ya, Opa Pak sedang Adrianus. login Oke. Opa. Ya, bisa dilanjutkan lagi Ya. kalau sudah Share ke 17, ke 16 Pak. Halaman 16. Enam belas Pak. Ya, sudah kelihatan Pak. Di slide show Pak ya. Enam belas. Ini slide siapa nih? Nggak bisa apa? Ini slide siapa nih? Ini Pak slide-nya Adrianus, Pak Bapak. Adri. Pak Adrianus ya? Iya. Coba bisa langsung slide 16 Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan kita malam hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu yang sedang mengaktifkan kamera untuk di-off-kan dulu, agar jaringan di Webex malam ini bisa stabil, dan kita bisa melanjutkan pemaparan materi. Sudah kelihatan Pak Adrianus? Cuma Ya, sudah kelihatan, tapi PowerPoint-nya belum ini Pak, belum belum jalan. bergerak dari, ya belum bergerak, ini punya Opa Adri. Share saya sudah saya stop kok. Ya, kita ada 459 partisipan malam hari ini di room meeting, dan ada beberapa kamera yang terlihat masih on. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk meng-off-kan kameranya dulu agar jaringan di room meeting kita malam hari ini bisa stabil, dan Pak Adrianus bisa melakukan share screen dengan sempurna, sehingga kita bisa melanjutkan pemaparan materi malam hari ini. Ini masih proses Pak Adri.
Halo, Pak Adrianus.